Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, inilah makam dari Abah Eyang Hasan. Inilah makam wali Eyang Hasan yang ada di dalam. Mari sahabat kita lihat ke sini. Untuk para sahabat yang baru mau ziarah, silahkan datang ke daerah Badangasem, letaknya di daerah Cilogo. Kebetulan di samping makam Eyang Hasan ini ada makam santrinya juga, sahabat. Bagi sahabat berintizen, kalau ingin berziarah ke makam waliullah, ingin berziarah ke makam Eyang Hasan, silahkan datang ke sini. Kami dari Jaga Reksa Channel, tujuannya datang ke sini bersilaturahmi, gitu kan, dan ingin mengungkap sejarah Eyang Hasan sewaktu semasa hidupnya sampai meninggal. Dan tujuannya kami ini tidak lain hanya mengamalkan ilmu supaya bermanfaat bagi kami dan sesama. Untuk para sahabat yang percaya dengan makam keramat Abah Eyang Hasan, silahkan datang ke sini. Yang tidak percaya pun tidak apa-apa, karena kami tidak memaksa untuk kalian percaya. Yang penting jangan tinggalkan sejarah, karena sebelum adanya kita ada leluhur dulu. Mungkin hanya itu sahabat yang kami bisa sampaikan. Selebihnya nanti ada juru kunci yang bisa melanjutkan dan memperjelaskan perjalanan Abah Eyang Hasan ini. Baik, cukup sekian dan terima kasih sahabat. Ya, kita ngobrol lagi nanti bersama juru kunci yang di depan sahabat ya. Nah, ini sahabat, ini fotonya yang Haji Hasan bin Markusen ya, wafat hari Jumat 14/07/1972. Nah, lingkungannya di sini sahabat, ini lingkungannya, ini pendopo tempat jamaah yang berziarah ke sini. Kebetulan makam Eyang Hasan ini dekat dengan pemakaman umum. Inilah sekitar lingkungannya sahabat ya. Kalau di depan dekat dengan pemukiman. Begitu sahabat. Nah, ini juga ada juga pendopo di sini. Ini sahabat, ada pendopo di sini. Ini pendopo tempat jamaah yang berziarah ke sini. Inilah tempatnya. Nah, di sini ada tempat wudhunya juga sahabat. Ini tempat wudhu di sini. Dan ini ada air kendi di sini. Air kendi ini air kebarokahan bagi para penziarah. Airnya juga jernih, bagus. Oh, airnya jernih sahabat ya. Ini biasanya kalau untuk para penziarah ini datang ke sini membawa airnya. Oke sahabat ya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Haji Obay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Laqad qala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah.
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan nikmatnya yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kami dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mana membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang seperti hari ini yang kita rasakan. Terima kasih sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kami sekarang ada di makam keramat sepuh, di makam keramat Eyang Hasan yang letaknya di daerah Medang Asem, Cipta Marga. Cipta Marga Pak Haji ya. Yang letaknya di daerah Cipta Marga, Desa Cipta Marga. Desa Cipta Marga. RT berapa Pak Haji? RT 01. RT 01, RW 10. RT 10, RW 9. RW 9, Kecamatan Jakarta. Kecamatan Jayakarta. Itu sahabat. Nah, kebetulan di samping saya ini adalah sebagai sesepuh, sebagai kuncen, juru kunci yang ada di makam Eyang Hasan. Kebetulan Pak Haji ini yang menjaga makam ini, gitu loh. Pak Haji, assalamualaikum. Salam. Punten Pak Haji, ganggu waktu nak. Terima kasih Pak Haji, ini udah kasih waktu kita datang ke sini untuk berziarah, untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Haji. Yang mungkin datangnya kami ke sini ini Pak Haji dari Jaga Raksa Channel ini, satu sisi lainnya ingin mengungkap sejarah karuhun ya, leluhur Eyang Hasan ini semasa hidupnya sampai meninggal Pak Haji, sampai pupus gitu Pak Haji. Ya. Pak Haji punten kalau memang ada penjelasan dari Pak Haji yang kurang lengkap juga pun kami memaklumi gitu Pak Haji. Ini cuman dirangkai-rangkai aja Pak, sepengetahuan Pak Haji aja gitu loh. Nah, saya bertanya gini Pak Haji punten. Pak Haji apa enggak tanggal lahirnya Abah Eyang Hasan ini Pak Haji? Seingat Pak Haji. Saya kurang hafal tuh tanggal lahirnya. Tanggal lahir apal Pak Haji ya? Kurang hafal. Oh, kurang apal gitu Pak Haji. Oke. Kalau meninggalnya malah apa? Iya. Ini Pak Haji, dari mana asalnya Abah Eyang Hasan ini Pak Haji? Asli orang mana gitu loh Pak Haji? Asal orang Banten, Pandeglang. Oh, asalnya Orang Banten. orang Banten. Berarti tumpah darah di Banten Pak Haji? Tumpah darah di Banten, jadi karuhun baheula datang ke dieu ka lembur. Canai lembur. Jadi ada lembur dia Karawang, Kabupaten Leuweung. Jadi sebuah turunan, 7 turunan tuh kayaknya aja. Oh iya, jadi gini sahabat, aslinya nih ya, saya juga nih baru-baru tahu nih, karena sebelumnya memang saya pernah ziarah ke sini, cuman ini kan masih belum dikupas gitu kan, belum dikupas sejarahnya sama Pak Haji. Kebetulan Abah Eyang Hasan ini asalnya itu dari Banten, Cilanggar. Cilanggar ya Pak Haji. Pandeglang. Nah, Pandeglang dari Banten. Datanglah ke Karawang ke sini pada waktu itu belum ada kampung, belum ada perkampungan Pak Haji ya. Belum ada perkampungan. Jadi istilahnya datangnya Abah Eyang Hasan ini ya Abah Eyang Hasan. Orang tuanya ya Pak Haji ya. Orang tuanya ini orang tuanya apa Eyang Hasan? Orang tuanya. Eyang Hasan udah kelahiran di sini. Oh, jadi orang tuanya yang datang ke sini. Kalau Eyang Hasan mah kelahiran asli Karawang. Jadi asal muasalnya itu dari Banten orang tuanya Pak Haji. Pak Haji kalau boleh tahu orang tuanya siapa Pak Haji namanya? Haji Markusen. Oh, jadi orang tuanya Eyang Hasan ini adalah Haji Markusen. Jadi itu sahabat. Nah, Markusen ada lagi bapaknya tuh. Haji Markusen ada lagi bapaknya yaitu Haji Sariun. Haji Sariun berarti kakeknya dari Eyang Hasan. Oh gitu sahabat. Pertama ya Haji Sariun, kakeknya Eyang Hasan, terus keduanya Haji Markusen sebagai orang tuanya, bapaknya, terus langsung Eyang Hasan. Eyang Hasan ini gitu kan. Nah, berarti sebagai cucunya gitu. Itu siapa Hajinya? Sebagai cucunya ya. Berarti nama Eyang Hasan ini siapa Pak Haji aslinya? Haji Hasannya. Oh, Haji Hasan Pak Haji ya.
Berarti tepatnya memang aslinya itu kelahirnya orang sini, gitu sahabat. Yang Hasan ini asal muasalnya dari Banten. asal muasalnya dari Banten, cuman yang Hasan ini kelahiran di Kerawang, Pak Haji. Ya, makasih Pak Haji penjelasannya. Terus Pak Haji, benarkah yang Hasan punya pesantren Pak Haji? Menurut info, yang Hasan ini punya pesantren katanya Pak Haji, bener nggak tuh Pak Haji? Pesantrennya adiknya yang punya pesantren. Oh, yang punya pesantren itu adiknya, bukan yang Hasan. Bukan. Emang yang Hasan ini punya saudara Pak Haji? Banyak saudara. Oh, banyak saudaranya. Kira-kira sepengetahuan Pak Haji berapa orang Pak Haji? Sepengetahuan Pak Haji. Laki-laki 2, Laki-laki 2, perempuan 4. perempuan 4. Oh, gitu. Apakah ada di daerah Kerawang semua atau di daerah luar Pak Haji? Banten yang meninggal di Banten. Yang paling tua di Banten. Bukan. 2 orang di Banten tuh adiknya dia. Oh, adanya yang Hasan ini berarti ada di Banten 2 Iya, yang sudah meninggal. Yang satu di Kedulisung. Yang satu di Kadulisung, Ya, yang kedua di Cadasari. yang kedua di Cadasari. Cadasari. Oke, terima kasih Pak Haji, bagus penjelasannya ini, sangat luar biasa sahabat. Terus Pak Haji ini, yang Hasan ini punya turunan nggak Pak Haji? Ada. Ada turunannya ada. Perlu. Sudah meninggal cuma 1 orang. Oh, ada punya turunan. Punya turunan tuh berapa Pak Haji? Cuma 1 anaknya yang Hasan. Oh, cuma 1. Anaknya yang Hasan ini cuma 1. Iya, cuma udah meninggal. Cuman sudah meninggal. Boleh tahu Pak Haji namanya siapa Pak Haji? Muksin, yang Muksin. Oh, yang Muksin. Belum tahu Pak Haji yang meninggalnya tahun-tahun berapanya Pak Haji nggak hafal ya? Sekitaran 86 kalau nggak salah. Sekitaran 86. Oh, gitu sahabat, yang Hasan ini punya anak gitu kan. Namanya yang Muksin. Nah, meninggalnya itu di tahun sekitar kurang lebih 86. Itunya Pak Hajinya. Iya, iya. Oh ya, mohon. Pak Haji, punten abi bade naroskeun ieu nya. Ai Pak Haji mah tos lami meureun di dieu nya. Alhamdulillah. Oh, tos lami. Ada keajaiban apa saja Pak Haji? Sama Pak Haji ini posisinya mendiami gitu kan ya, mengurus makam wali ini, makam abah ini. Coba sekali aja ada kejanggalan, ada hal-hal mistik gitu loh Pak Haji. Banyak sih. Banyak Pak Haji ya. Kalau diceritakan mah. Salah satunya contohnya Pak Haji, salah satunya aja. Mohon maaf, salah satunya aja Pak Haji. Buat kita mengkaji ini para wali ini, keajaibannya. Ya, salah satunya kadang-kadang kan dulu mah nggak pakai listrik ya. Oh, dulu nggak pakai listrik Pak Haji? Ya, belum pakai. Oh, sebelum listrik itu Pak Haji udah di sini. Udah di sini. Kira-kira tahun berapa itu Pak Haji? Maaf. Tahun 82. 82 sebelum ada listrik. Nah, gimana tuh Pak Haji keajaibannya Pak Haji? Ya kadang-kadang kayak neon lampu terang benderang biar gelap juga. Ada cahaya. Maksudnya Ya, di dalam makom Pak Haji. Iya. Di ruangan ini. Di ruangan ini. Pak Haji di luar di sini. Enggak, di dalam itu. Oh, Kita Pak lagi Haji. jarah. Pak Haji di dalam. Lagi jarah. Pada waktu itu ada yang jarah. Ada. Langsung menyaksikan sendiri bahwa langsung terang gitu Pak Haji. Iya, kan gelap ya. Iya. Itu keluar cahaya itu dari dalam atau dari atas ke Di depan makam dia. Oh, di depan makam. Kayak neon. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Itu persahabat keajaiban selama Pak Haji posisinya mendiami di makam keramat ini, Abah yang Hasan, sebelum ada neon gitu kan. Ternyata ada cahaya keluar gitu. Subhanallah sahabat, itulah ya. Dan juga ada satu lagi suka ada itu wangi-wangi minyak. Nah, katanya sahabat suka ada wangi-wangi minyak terlintas gitu sahabat. Cuman nggak lama. Cuman nggak lama, cuman seliwat Pak Haji ya. Itulah keistimewaannya para sahabat malam makam wali ini. Ini sebagai saksi hidup loh, bukan istilahnya settingan, bukan ini. Ini Ya, secara real. Lagi ngalamin. Ini secara real gitu ya. Tahun 72 udah bujangan, udah tahu sih. Oh iya. Semasa hidupnya udah tahu. Semasa hidupnya Pak Ustadz, Pak Haji udah tahu gitu Pak Haji ya. Oke Pak Haji, dilanjut lagi Pak Haji ya. Kalau di sini Pak Haji ada acara tawasulan nggak Pak Haji? Ada malam Jumat. Malam Jumat acara tawasulannya. Iya. Apa hanya orang sekitar sini saja ataukah dari luar Pak Haji? Campur sih. Tapi memang kalau diibaratin diwajibkan itu memang hari-hari Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat. Ya ada orang Jayakarta,
orang Batu Jaya, orang Pedas, Iya. orang Sedari, ya macam-macam lah. Orang yang Iya, datang sini tahu. Itu yang pemimpinnya apa masing-masing bawa pimpinan ataukah memang ada satu pimpinan di sini Kalau Pak Haji? malam Jumat mah Pak Haji yang mimpin. Oh, kalau malam Jumat Pak Haji sendiri yang pimpin tawasulan. Oke. Dari jam 10, Mulai dari jam 10 sampai jam 12 lah kurang jam lebih. 12 kurang lebih Pak Haji ya. Oh. Udah lama. Jadi gitu sahabat, untuk para sahabat Jaga Raksa, channel Jaga Raksa channel, silahkan kalau memang ingin bertawasul ke makam Eyang Hasan, silahkan datang malam Jumat ke sini, terbuka untuk umum. Nah, silahkan datang malam Jumat mulai dari jam 10 sampai selesai, minimal sampai jam 12 Pak Haji ya. Oh gitu. Sok sekitaran di Rengas Dengklok di sini. Silahkan datang. Mungkin nanti yang memimpin tawasulannya ini adalah Pak Haji Obay sendiri yang memimpin tawasulannya. Nah, lanjut lagi Pak Haji ya. Pak Haji yang bersejarah ke sini ini, yang datang Pak Haji, apakah orang sini saja ataukah orang mana-mana Pak Haji? Banyak orang luar juga. Luar daerah, luar kabupaten atau luar provinsi Pak Haji? Luar kabupaten, luar provinsi juga ada. Ada semua Pak Haji? Ada. Masya Allah. Itu sahabat, Dulu ada orang NTB itu. istimewanya makamnya wali ini ya, dari tadi Pak Haji bilang luar provinsi ada, kabupaten ada, luar provinsi ada. Orang mana-mana Pak Haji kira-kira yang pengetahuan Pak Haji itu? Yang luar provinsi ya, udah orang NTB ada ke sini. Orang NTB juga ada. Sumatera, Lampung. Orang Sumatera, Lampung. Itu Pak Haji, setelah Pak Haji ngobrol dengan beliau itu, gitu kan, yang orang yang berziarah itu apakah memang dapat petunjuk ataukah memang istilahnya hanya baca di Google atau gimana Pak Haji? Kadang-kadang dengar dari orang-orang tua, dulu ada yang udah pernah ke sini, dia bilang gitu. Menyambung lah gitu. Dulu mah nggak ada HP. Jadi nyambung lah Pak Haji ya, iya. gitu ya. Ya kalau sekarang ada HP kali. Iya. Dari orang NTB berarti Pak Haji ya. Kalau di dalam provinsi Pak, kalau di dalam provinsi itu Bekasi semacam kayak Iya, Jakarta, Bekasi, Jakarta, Cikarang itu ada Pak Haji ya. ada. Kalau untuk daerah Jawa Pak Haji, Jawa ada nggak Pak Haji? Ada orang Jawa dulu pernah kesini, dia cuma ngelalana gitu ya. Oh, dia berkelana. nyimbang dulu kesini. Orang Cilacap satu orang, sama orang Sleman satu orang. Biasanya suka nginep Pak Haji di sini ataukah memang hanya berziarah saja atau Ada langsung? yang nginep, ada yang langsung berangkat. Kalau masih siang berangkat ya. Kalau ada kemalaman nginep 1 malam dia berangkat lagi. Oh gitu Pak Haji ya. Oke Pak Haji. Pak Haji, ini yang Hasan ini wafatnya tahun berapa Pak Haji? Itu Bapak 14 bulan. Oh berarti tanggal 14 ya bulan 7 1972 Pak Haji ya. Iya. Hari Jumat Pak Haji ya. Pak Haji menyaksikan nggak itu? Saya lagi pesantren. Oh lagi pesantren. Cuma dikasih tahu sih sama orang tua. Orang tua kan masih ada Oh dulu. berarti Pak Haji udah bujangan dong waktu itu? Udah bujangan, saya lahir 56. Sekarang udah hampir 70 tahun. Masya Allah. Berarti ini saksi hidupnya ini para sahabat Pak Haji ini benar-benar menyaksikan loh keistimewaan gitu kan waliullah ini, keistimewaan Eyang Hasan ini, karena Pak Haji pada waktu itu sudah bujangan Pak Haji ya. Dulu mau kan banyak tamu. Dulu Pasar, iya. Maksudnya Eyang Hasan ini ke waktu semasa hidupnya banyak tamu ke rumahnya Pak Haji. Banyak. Kayak pasar. Masya Allah. Orang udah masuk juga ngantri. Mau masuk aja ngantri Pak Haji. Iya. Ya kemungkinan tamunya itu bukan hanya orang sini saja Pak Haji ya. Bukan. Dulu mah kan jarang motor, pakai sepeda, ada yang jalan. Ada ini ya Pak Haji, sepengetahuan Pak Haji dulu ada dari pihak pemerintahan, pejabat. Enggak. Oh, yang pemerintahan ada. Iya dulu itu yang berziarah apa ya maksudnya yang datang ke sini. Iya, ada dulu itu. ada waktu Iya. Gubernur Ali Sadikin tuh. Jakarta. Semasa hidupnya itu datang juga ke Iya. Eyang Hasan ke sini. Subhanallah ya. Itu Pak Haji menyaksikan langsung itu. Iya, menyaksikan. Nah, itu sahabat istimewanya sahabat para wali itu ya. Banyak orang pejabat-pejabat orang. Ini Pak Haji saya dapat keterangan, benarkah Eyang Hasan ulama wali ya sekaligus sebagai pejuang yang membantu kemerdekaan Indonesia? Iya. Itu benar nggak Pak Haji informasi itu Pak Haji? Benar.
Kalau kan Beliau juga kan artinya kan sebagai wali ya. Nah, saya mendapat sentingan gitu kan, bahkan beliau ini pernah gitu kan jadi pejuang membantu kemerdekaan Republik Indonesia. iya, mau di sini Itu bener nggak Pak Haji benar, mau cerita itu? benar. Dulu kan ada semacam ormas, sekarang mah ada Hizbullah, zaman Hizbullah. Iya. Kalau mau perang nyerang Belanda tuh suruh puasa dulu. Oh, berarti di zaman Belanda Pak Haji ya, Iya. pada waktu itu. Kan orang tua banyak di sini kan. Yang Jadi perang. maksudnya suruh puasa dulu sama Eyang. Ya sama orang tua ada di sini. Oh, sama orang tua-tuanya. Kalau masih ditembak, masih kena peluru tembusnya, jangan ikut perang katanya. Oh, Masya Allah. Ya habis percuma kan kalau masih tembus peluru. Mohon. Ya, berarti salah satu sisi lainnya ya sahabat, ini sangat luar biasa ini. Almarhum memang pesantrennya di Mekah. Oh, jadi Abah ini, almarhum ini, Abah yang Haji Hasan ini, pesantrennya bukan di daerah sini, Bukan. Haji. Timur Tapi Tengah. di daerah Timur Tengah, yaitu di Mekah. Iya. Masya Allah. Saya 15 tahun. Berapa tahun tuh Pak Haji? 15 tahun. 15 tahun di sana. Setelah pulang pesantren, barulah beliau langsung hikmah lah, menjalankan hikmah. Sama Pak Hajinya. Ya kan Sanis. tahun 2 tahun belum ketahuan gitu ya. Oh, belum ketahuan masalah Ya, kewaliannya lah gitu ya. Setelah dia udah lama di sini ya banyak keanehan nih. Banyak keanehan Pak Haji. Iya, ya oke. Dia sama dunia udah nggak mau. Oh, sama dunia. Udah nggak mau. Gitu sih kalau Pak Haji punten ya. Hari ayat tamu otomatis datang ke Eyang teh meureun ada kepentingan masing-masing. Itu sih kalau yang ngasih amplop itu gimana Pak Haji kalau nggak mau ke dunia? Dia mah udah begini ya, ada tamu udah datang. Iya. Dia mau kayak ngobrol kayak kita begini, enggak. Dia mau lihat ke atas. Tamu lah ngomong sendiri. Saya kata dia beres ya udah sih gitu doang. Jarang ngobrol Pak Haji. Jarang. Kalau kata beliau, beres. Iya. Udah gitu aja udah. Kadang-kadang orang tamu saya punya utang itu asal kata dia udah kebayar cuma segitu doang. Seucapnya doang. Nggak banyak cerita gimana enggak Pak Haji. Kalau dibaratin nih ada tamu datang punya masalah. Beliau itu udah tahu duluan Pak Haji. Iya. Dia mau kalau banyak tamu kalau dia keluar ya keluar aja tinggalin. Oh, meskipun segitu banyak tamu. Iya, kalau dia mau jalan ya jalan aja udah. Paling yang kebetulan di sini kan banyak saudara semua. Iya. Dia kan di rumah siapa? Udah yang masih rokok dulu jadi taruh aja, dia mah nggak bawa apa-apa. Paling yang punya rumah beresin itu. Masya Allah. Dia mah nggak pernah meludah dia mah. Oh, nggak pernah meludah Pak Haji semasa hidupnya. Iya. Masya Allah. Tahfidz Quran. Bener. Nggak pernah meludah sembarangan. Sangat luar biasa ini ya para sahabat, sejarah yang Haji Hasan ini. Ini Pak Haji, lanjut lagi Pak Haji ya. Sepengetahuan Pak Haji, ilmu apa saja yang diperdalam oleh Eyang Hasan ini Pak Haji semasa hidupnya? Sepengetahuan Pak Haji. Dia kata yang ambilnya ilmu suluk. Apa itu Pak Haji, ilmu suluk itu Pak Haji? Ya kewalian. Oh, kewalian. Oleh torekah. Di zaman aja namanya. Ya cuma dulu mah nggak ketahuan orang. Bukan kayak torekah sekarang. Torekah sekarang kan ada itunya dulu. Ngaku-ngaku ada. Bagaimana? Ya sekarang mah banyak lah gitu. Dulu kan nggak tahu. Bahwa seorang wali dulu mah nggak apal gitu Pak Hajinya. Ya, iya. Cek paribasana teh cek orang Sundana kieu mun Pak Haji nyumput dinu caang mun Pak Hajinya. Oh, kan ya layak lamul wali lal wali man. Mohon. Yang Yang tahu posisinya wali itu adalah wali sendiri Pak Haji ya. Cuman ada karomah-karomahnya, ada kelainan warikulil adat kan. Oh iya Pak Haji. Dia kalau kata dia A ya nggak salah lagi. Ini Pak Haji, terus masalah perkara ini yang kendi dua ini Pak Haji apa memang istilahnya peninggalan dari Eyang Hasan? Ini kan katanya sih air yang membawa karomah Pak Haji ya. Itu beneran enggak Pak Haji itu? Atau gimana Pak Haji untuk perkara masalah air Dia ini? meninggal. Lantaran tadinya dia kan suka orang yang bawa air ke sini. Cuma sama dia ditiup udah gitu, jadi ditaruh gentong di sini 2 tuh. Oh. Jadi orang yang ngambil air, ya alhamdulillah gitu. Ada yang buat ubar gitu. Obat yang orang sakit. Ya, jadi gitu sahabat, awalnya kan banyak istilahnya yang datang dulunya itu
ke Eyang Hasan yang bawa air. Akhirnya Eyang ini memberi amanah naro gentong 2 ya Pak Haji ya, naro gentong 2, jadi diisiin air. Nah artinya air tersebut memang amanah dari Eyang Hasan, jadi istilahnya air ini gitu kan membawa keberkahan ya, artinya lah yang kena penyakit guna-guna atau istilahnya kena santet, insya Allah Melahirkan banyak. yang melahirkan, insya Allah syariat sababiahnya dengan air ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak Haji, ini ada turunannya nggak Pak Haji sekarang Pak Haji? Ada sih. Ada nggak ya turunan dari Eyang Hasan ini? Ya, kan udah meninggal. Udah meninggal semua, berarti udah nggak ada Pak Haji. Ada Ya? cucunya. Ada yang melanjutkan, ada yang melanjutkan. Cucunya ada. Nggak ada. Yang lanjutnya emang nggak ada, ya belum jadi. Soalnya kan ilmu mah susah. Cuman cucunya ada Pak Haji yang melanjutkan. Hikmah juga dia. Enggak sih. Oh iya oke. Kalau ilmu mah susah diturunin ya kan. Nggak kayak harta. Kalau nggak cari sendiri ya nggak bisa. Iya Pak Haji, betul. Oke sahabat, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf bila ada penyampaian kami, khususnya saya dengan Bapak Haji Obay yang penjelasannya kurang begitu jelas. Ya namanya kita manusia tidak luput dari khilaf, salah dan dosa. Sekali lagi para sahabat, kalau ingin berziarah ke makam waliullah yaitu makam Eyang Haji Hasan, silahkan datang ke sini, nanti bisa menemui Abah Obay, Abah Haji Obay. Beliau yang memimpin tawasul di sini. Nah, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya gitu kan. Bila mana ada perkataan kami yang salah, saya mohon maaf gitu loh sahabat. Nah, kami tidak memaksa untuk istilahnya kami ini datangnya ke sini ini, kami tidak memaksa untuk percaya kepada makam-makam. Itu kembali kepada keyakinan masing-masing sahabat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Haji, mohon pisan.